Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Nur Asfira, Nur Aziza S, Siti Mutiarah Mautina, Salwa Safitri Abdullah, Muhammad Rizky Perdana, dan Nur Fajrani Ali dari kelas Statistika 2019B. Pada video pertama ini, kami akan menjelaskan penggunaan sintaks R dalam regresi linear berganda. Sebelumnya perlu kita ketahui, apa sih regresi berganda itu? Regresi berganda dalam perbedaannya dengan regresi sederhana, yaitu regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda menggunakan jumlah variabel bebas yang berjumlah lebih dari satu. Persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2 dan seterusnya hingga Bn(xn). Sini kami menggunakan kasus sebagai berikut. Syahriani pada tahun 2000 mengukur 4 peubah bebas, yaitu komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, kapasitas organisasi, dan komitmen aparat yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan kebijaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang terkumpul semuanya diukur dengan skala interval dan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, kita masuk ke dalam program R. Dan kemudian kita bisa mengetikkan get.wd untuk mengetahui working directory yang sedang digunakan. Ya, di sini adalah dokumen dan pastikan datanya telah tersimpan di dalamnya. Untuk menginput datanya, kita bisa mengetikkan data sama dengan it.csv dalam kurung nama file data kita. Di sini kami menggunakan format file CSV. Kemudian bisa kita enter, dan untuk melihat struktur datanya, kita bisa mengetikkan str dalam kurung data. Dan akan muncul data frame sebagai berikut. Kemudian, kita akan membuat kebijaksanaan otonomi daerah, komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, kapasitas organisasi, dan komitmen aparat pelaksana menjadi variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Yang pertama adalah Y, yaitu kebijaksanaan otonomi daerah. Seterusnya hingga X1 sampai X4. Perlu kita ketahui di sini lambang dolar yaitu untuk memanggil salah satu value yang ada di dalam data frame. Setelah itu, kita bisa membuat model regresi berganda, yaitu dengan regresi sama dengan linear model dalam kurung Y X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Selanjutnya, untuk melihat hasil analisisnya, kita bisa mengetikkan summary dalam kurung regresi. Kemudian, kita akan melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Dengan sintaksnya res OLS sama dengan residuals dalam kurung regresi. KS test kurung res OLS PNORM. Dan kemudian akan muncul output sebagai berikut. Berdasarkan outputnya, kita bisa melihat p-value-nya lebih dari alpha, maka
data tersebut berdistribusi normal. Lalu kita lanjutkan dengan uji heteroskedastisitas. Sebelumnya kita bisa mengaktifkan package-nya terlebih dahulu dengan sintaks library (lmtest). Lalu setelah package-nya telah aktif, kita lanjutkan dengan Gaussian eigentest dengan sintaks bptest (regresi). Dan akan keluar output sebagai berikut. Di sini hasil p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka dikatakan model tidak mengalami heteroskedastisitas, di mana regresi yang baik yaitu jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lanjutkan dengan uji autokorelasi dengan Durbin-Watson test, itu DW test (regresi). Kemudian kita enter, dan outputnya yaitu nilai DW sebesar 2,1799, di mana nilai ini berada dalam rentang 1,65 sampai 2,35. Artinya data tidak mengalami autokorelasi. Dan yang terakhir yaitu uji multikolinearitas, dengan kita mengaktifkan package-nya terlebih dahulu, library (car). Selanjutnya, VIF (regresi). Kemudian, outputnya menyatakan bahwa nilai X1, X2, X3, dan X4 semuanya kurang dari 10, artinya model tidak mengalami gejala multikolinearitas. Maka dengan output tersebut dikatakan model uji asumsinya sudah terpenuhi. Kemudian, untuk hasil analisisnya, kita mendapatkan persamaan Y sama dengan minus 5,172098 ditambah 0,990244X1 ditambah 0,008088X2 ditambah 2,318482X3 ditambah 0,003489X4. Dan kemudian daya ramal model diberikan oleh nilai R² sebesar 0,8395. Jadi model mempunyai daya ramal 83,95% atau sekitar 84% variasi Y dapat dijelaskan oleh model. Dengan nilai R terkoreksi sebesar 0,7937, di mana angka ini menunjukkan bahwa X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama dapat menjelaskan sekitar 79% variasi Y yang berbeda, sekitar 5% dari daya ramal model. Jadi, konstanta B0 mempunyai kontribusi sekitar 5% terhadap model dalam kaitannya dengan peramalan Y. Selanjutnya, dari hasil tersebut, kita memperoleh bahwa satu-satunya pengubah yang signifikan adalah X3 yang mempunyai nilai T sama dengan 4,814 dengan nilai P 0,000275. Dengan demikian, koefisien regresi untuk X3 yaitu B3 sama dengan 2,318 dapat diinterpretasi bahwa kalau kapasitas organisasi dinaikkan satuan skor, maka pencapaian tujuan kebijaksanaan otonomi daerah dapat ditingkatkan sebesar 2,318 satuan apabila pengubah-pengubah bebas lainnya dipertahankan tidak berubah. Baik, demikian penjelasan mengenai penggunaan sintaks R dalam regresi linear ganda. Selanjutnya akan dibahas mengenai regresi nonlinear di video selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah model eksponen, di mana kita menuliskan taksiran model eksponennya itu dengan Y topi sama dengan AB berpangkat X. Atau teman-teman bisa menulisnya dalam bentuk logaritmanya, yaitu log Y topi sama dengan log A ditambah log B dikali X. Nah, di sini kita lebih mempermudahnya, lebih bisa menyefisienkan waktu ketika kita tidak mencari nilai A dan B-nya, maka dapat digunakanlah model kedua ini.
Nah, kita punya data di sini. Nah, datanya ini akan dimasukkan ke dalam R. Nah, terlebih dahulu kita buka aplikasi R. Nah, di sini saya beri datanya A. Nah, di sini saya sudah ketik langsung datanya karena berhubung saya tidak membuatnya di file Excel, maka saya mengetiknya langsung. Nah, teman-teman bisa membuat tabelnya di Excel kemudian diimport ke R agar lebih mudah. Nah, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Nah, saya sini enter. Kemudian kita ketik ya, muncul sintaksnya time counts. Kemudian kita ketik view A. Nah, view A ini untuk menampilkan tabelnya atau datanya secara lengkap. Nah, saya enter. Maka akan muncul tabel secara lengkap. Nah, mulai dari row names, time, and counts. Nah, kita perkecil dulu. Nah, setelah itu ketik attach A. Setelah itu names A. Nah, names A ini ada variabel yaitu time dan counts AB. Nah, kemudian eksponensial model LM log counts time. Nah, di sini LM ini adalah linear model. Kemudian ini tanda panah ini sama halnya ketika kita menulis langsung dengan simbol sama dengan. Nah, saya enter. Kemudian summary exponential model. Nah, muncullah interpretasinya. Nah, kita bisa lihat semua nilai mulai dari formulanya, nilai minimumnya, median sampai maksimalnya. Nah, kita bisa lihat parameter estimate-nya, standar error-nya, value-nya, dan hingga R kuadratnya. Nah, di sini kita lanjut dengan mengetik time values. Second 0, 30, 0,1. Nah, enter. Kemudian count eksponensial. Oke, ada S-nya. Kita pakai count eksponensial. Eksponensial 2. XP predict eksponensial list time values. Kemudian kita setelah itu kita tampilkan grafiknya dengan mengetik plot time, counts. Kita tulis PCH-nya 916. Oke, nah di sini setelah mengetik plot time counts PCH 16, nah kita enter, kita akan melihat grafik daripada data tersebut. Nah, di sini grafiknya belum lengkap, belum ada garisnya, maka kita ketik lines. Tunggu ya. Lines time values eksponensial
LWD sama dengan 2, col sama dengan, kita pakai garisnya warna merah, red, xlet sama dengan time s, let sama dengan bounce. Nah, kita enter, maka muncul garis warna merah. Nah, kita bisa lihat ini dia adalah model eksponen daripada data time and counts. Kita bisa lihat grafiknya, garisnya. Nah, kita juga bisa lihat berapa parameter estimate-nya, standar error-nya, value-nya, dan R square atau R kuadratnya. Nah, kita save to file. Nah, kita ketik model eksponen. Nah, disimpan di dokumen. Nah, kita bisa lihat. Setelah itu kita bisa menambahkan penjelasan. Penjelasan. Nah, kita ketahui tadi bahwa model eksponennya itu bisa ditulis dengan dua versi. Ada yang log y topi sama dengan AB berpangkat X, ada juga yang memakai bentuk logaritmanya. Nah, kita pakai yang bentuk logaritmanya. Log model eksponen adalah, nah kita tulis log y sama dengan, kita lihat di sini AB-nya, berarti kita tulis log 4,55 tambah log minus 0,063 kali dengan X. Nah, teman-teman juga bisa mencari model eksponen yang pertama, yaitu dengan Y sama dengan AB berpangkat X, dimana kita cari dulu nilainya ini, kemudian ini, kemudian dipangkatkan dengan X. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menggunakan aplikasi R pada regresi nonlinear model geometris. Langkah pertama, aktifkan aplikasi R. Selanjutnya, ketikkan getWD, buka kurung, tutup kurung, di mana getWD ini membantu kita untuk membaca data yang akan kita input. Selanjutnya kita enter. Usahakan data yang akan diinput berada di dalam dokumen sehingga aplikasi R dapat membaca data tersebut. Selanjutnya kita ketikkan materi yang akan kita gunakan. Judul ini dapat diketikkan, dapat pula tidak diketikkan. Geometris. Selanjutnya kita enter. Untuk menginput data yang kita gunakan dapat dilakukan dengan menuliskan judul materi seperti geo atau judul data kita geo, di mana penggunaan tanda lebih kecil garis mendatar ini sama artiannya dengan penggunaan tanda sama dengan read CSV. Usahakan data yang akan diinput berada dalam bentuk CSV. Kita ketik nama data kita, file data kita, nilai logaritma titik CSV
titik CSV tanda kutip 2 tutup kurung. Selanjutnya kita ketik enter. Untuk melihat struktur data yang kita gunakan, dapat mengetikkan nama data yang kita gunakan. Misalnya kita dapat mengetik str geo, sehingga data frame kita dapat muncul. Dapat juga kita mengetikkan head geo. Geo ini dapat digantikan dengan nama data yang Anda gunakan, misalnya data nilai sesuai keinginan yang Anda gunakan. Kita enter, maka akan muncul struktur yang lebih rapi. Dapat pula kita gunakan dengan menulis kata geo saja. Dapat kita lihat data yang dimunculkan oleh aplikasi R ini sesuai dengan data yang ada di Microsoft Excel, sesuai dengan data yang saya input. Selanjutnya, untuk membuat data kita dibaca, kita dapat mengetikkan rumus, yaitu Y sama dengan geo. Kita dapat mengcopy data ini, di mana geo ini berperan sebagai variabel Y. Log Y berperan sebagai variabel Y. Selanjutnya kita enter. X sama dengan geo. Kita dapat mengkopinya langsung di data frame dari struktur geo yang kita input. Kita paste, selanjutnya kita enter. Di mana lambang seperti bentuk mata uang dolar adalah lambang untuk memanggil value dari salah satu kolom data frame. Kita dapat mengetikkan geo jika perlu. Jika tidak perlu, maka tidak perlu dilakukan, tergantung selera Anda. Ya, kita ketikkan judul selanjutnya, persamaan regresi. Langkah selanjutnya yaitu membuat model regresi nonlinear pada model geometris. Dapat kita ketik geo sama dengan atau dapat kita ganti dengan simbol lebih kecil garis mandatar, tergantung apa yang ingin Anda gunakan. LM ini singkatan dari linear model, di mana rumus dalam model geometris ini Y sama dengan X tutup kurung. Kita enter. Untuk mengetik memunculkan hasil ringkasan analisis model seperti yang kita ingin, seperti yang terbaca, dapat kita mengetik summary tutup buka kurung data kita geo. Usahakan ketika Anda membuat rumus persamaan regresi, jika ingin dibaca datanya, usahakan pada summary ini persis penulisannya pada rumus. Kita enter, sehingga memunculkan tampilan ringkasan hasil analisis model seperti yang dapat kita lihat. Selanjutnya, dapat kita lakukan untuk membaca analisis of variance. Dapat kita ketik seperti langkah sebelumnya, tapi kita ganti redaksi katanya menjadi ANOVA, di mana ANOVA ini singkatan dari analysis of variance. Buka kurung geo sesuai data rumus yang kita masukkan, sehingga memunculkan hasil yang dapat kita lihat pada gambar di layar ini. Jika Anda ingin memunculkan koefisien dari geo, dapat diketik koefisien
geo, sehingga memunculkan intercept X. Baik, langsung saja kita pada penginputan data, di mana format filenya itu adalah CSV atau Macintosh. Data sama dengan read.csv dalam kurung tanda petik polinom.csv. Setelah di enter dan kita ketik str untuk melihat strukturnya, sehingga outputnya muncul seperti ini. Lalu head dalam kurung data dan muncul output seperti ini. Selanjutnya menentukan nilai X dan Y, di mana nilai Y sama dengan data. Kita copy, lalu kita paste. Nah, tanda $$ itu untuk memanggil value dari salah satu kolom data frame. Selanjutnya X1 sama dengan data, lalu kita paste, dan X2 nya itu sama dengan X1, hanya saja kita pangkat 2-kan. Nah, selanjutnya kita tuliskan keterangan untuk langkah berikutnya, yaitu membuat persamaan. Polinom ini sesuai dengan nama filenya, kurang dari minus LM atau linear model dalam kurung Y sama dengan X1 tambah X2 pangkat 2. Selanjutnya mengecek hasil. Untuk mengecek hasil, kita ketik summary polinom sehingga tampilan ringkasannya seperti di bawah ini. Seperti yang bisa kita lihat, muncul nilainya dan juga persamaan yang akan dituliskan. Lalu ANOVA dalam kurung polinom. Baiklah, kita akan melangkah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu model logistik. Sebelumnya kita telah menyiapkan data tentang pemberian AC eksklusif dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu yang kita simpan dalam Excel. Ya, baiklah, kita akan mulai. Kita itu ketik get D. Kemudian klik CSV, masukkan nama filenya, kemudian untuk menampilkan data ketik str data. Ya, kemudian akan muncul data seperti ini. Setelah itu kita ubah tampilan datanya. Ya, setelah muncul seperti ini, kita masukkan variabel-variabel. Ya, sama dengan data, tinggal kita kontrol copy paste
X sama dengan ya. Setelah variabel dimasukkan, kita menentukan persamaannya. Kemudian kita panggil, akan muncul seperti ini, akan muncul koefisien, kemudian kita fix, ya. Semua regresi logistik maka akan muncul seperti ini. Di sini telah ada nilai nolnya dan nilai beta satunya dengan 3 per R square 0,231, kemudian V-value-nya 0,002089. Kemudian kita lakukan uji odds rasio. Sekarang itu X equal akan muncul hasil seperti ini. Ya, inilah sintaks untuk model logistik. Demikian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.